Jadi ini kan berantem kelenteng petak 9 sampai kebakaran. Itu kelenteng tertua menjadi ikon gitu. Tom, saya bilang, ini kelenteng ribut nih. Lu agama Buddha harus concern dong. Gue Islam aja concern nih. Karena ini kan tempat ibadah, kita harus lindungin nih. Dia kocok. Nama dia nggak boleh jadi pengurus. Dia akhirnya bingung. Dia kocok nama saya. Nama saya boleh, katanya. Terus dia bilang, lu nggak boleh kemana-mana. Lu jadi pengurus. Kenapa begitu? Enggak, gue udah tanya Dewa, katanya. Dewa maunya lu. Dewa yang ngomong ke gue, karma lu lebih baik dari gue. Ah, yang bener, saya bilang. Lu lebih kaya dari gue. Bagaimana karmanya lebih baik dari gue, saya bilang gitu. Doa saya didengar Allah. Doa saya dulu dikucilkan sama komunitas, sekarang komunitas saya kayak besi berani semua, nempel mulu, iya kan? Tapi saya kan lindungin mereka. Jadi saya ini unik, Bang Helmi. Saya sekarang ini pembina kelenteng tertua di Jakarta, petak 9, yang menjadi epicentrum kalau pas Imlek pejabat-pejabat pada datang ke sana, iya kan? Saya juga pembina krematorium Cilincing, itu krematorium almarhum kakak saya punya. Padahal ini kan jauh sekali dengan Islam ya Pak ya? Iya, bukan Islam lah, bukan tradisi ya. Tapi Bapak masih ngelakonin itu. Iya, saya waktu mau jadi pembina itu, saya mau. Jadi ini ada ceritanya. Saya diminta, jadi ini kan berantem kelenteng petak 9 sampai kebakaran. Itu kelenteng tertua menjadi ikon itu. Jadi kalau pas Imlek itu menjadi epicentrum, seluruh pejabat pasti datang ke sana. Itu masuk dalam gang itu kan Pak? Iya, dalam gang. Di belakang Hako ya? Betul. Iya, saya Wihara Dharma Bakti. Saya 3 bulan tinggal di situ Pak. Atau namanya Cingtuyen situ. Iya, tahu. Dia berantem, saya damaikan. Saya damaikan waktu itu saya bawa kepada toko Buddha. Barang ini datang ke saya, dia pada berantem, lapor-laporan polisi. Saya bawa ke toko Buddha, yaitu Pak Tommy Winata. Tom, saya bilang, ini kelenteng ribut nih. Lu agama Buddha harus concern dong. Gue Islam aja concern nih. Karena ini kan tempat ibadah, kita harus lindungin nih. Tadinya Pak Tommy nggak mau. Dia bilang, nggak boleh lu, Dewa lu marah lu. Pak Tommy sambil kumisnya, ini brengsek lu katanya. Ya udah, bos ini katanya. Karena saya kenal Pak Tommy itu 50 tahun. Pak. Jadi akhirnya Pak Tommy selesaikan. Jadi di temannya Pak Tommy 3 tahun nggak selesai. Di tempat Pak Tommy 2 jam belum selesai. Saya bilang sama Pak Tommy, Tom, pinjam ruang rapat lu 1 jam aja gue pinjam. Saya bawa masuk ke dalam sana, Pak Tommy nggak ikut. Yang bertikai itu? Saya brainstorming semua, ya pokoknya ilmu saya lah. Keluar 1 jam, saya bilang sama Pak Tommy, Tom, beres. Gimana cara lu? Itu ilmu gue, lu nggak usah tahu. Saya bilang gitu, itu ilmu gue, lu nggak usah tahu. Akhirnya berdamai lah. Akhirnya semua memberikan mandat kepada Pak Tommy, semua. Mandatnya kepada saya berikan kepada Pak Tommy, sertifikatnya semua. Terus saya bilang, udah ya, tugas saya udah kelar sama Pak Tommy. Tar dulu katanya. Kan biasa kalau orang Buddha tuh ada lempar kayu yang puapue, ada ciamsi, kocok-kocok. Gue tanya Dewa dulu, katanya. Rupanya Pak Tommy kan sangat percaya, kita harus hargai, dan beliau tuh memang Buddhisnya kental sekali. Dia kocok. Nama dia nggak boleh jadi pengurus. Dia akhirnya bingung. Dia kocok nama saya. Nama saya boleh, katanya. Terus dia bilang, lu nggak boleh kemana-mana. Lu jadi pengurus. Kenapa begitu? Enggak, gue udah tanya Dewa, katanya. Dewa maunya lu. Dewa yang ngomong ke gue, karma lu lebih baik dari gue. Ah, yang bener, saya bilang. Lu lebih kaya dari gue. Bagaimana karmanya lebih baik dari gue, saya bilang gitu. Tapi Pak Tommy itu sportif. Dia langsung bilang, nggak bisa, lu urusin. Nah, 1 tahun berjalan, saya janji cuma 1 tahun. Tahun kedua, Pak Tommy pun juga ini dulu. Saya bilang, Tom, gue udah ya, setahun udah cukup. Itu 2011. Ini soalnya gue nggak bisa campur secara akidah atau apa. Iya, lu kan penasehat, katanya. Akhirnya Pak Tommy rapat dengan teman-temannya yang pengurus itu di luar saya. Akhirnya saya nggak ngerti apa, saya dipanggil. Ternyata selain Dewa nggak kasih, gua ngurusin dulu. Lu yang harus ngurusin. Teman-teman bilang, lu orang Islam lebih adil ngurusin ini. Nah, itu namanya Islam rahmatan lil alamin. Nah, itu. Jadi untuk sampai siapa sekarang, aja ya? Untuk siapa aja sampai sekarang. Bahkan lucu, teman-teman di Singkawang bikin kelenteng besar, ada 2. Akhirnya juga minta saya jadi pembina. Saya pembina 3 kelenteng, gitu. Lucu. Jadi akhirnya, ya tahu nggak apa-apa. Coba kita lihat saudara-saudara kita di Gunung Kawi. Mereka punya kelenteng.
Yang siapin acara ritualnya teman-teman Muslim juga kan? Iya kan, nggak apa-apa. Begitulah seharusnya, Pak. Ya? Nah, begitu toleransi. Yang penting kita nggak campur soal akidahnya, tetapi kita menjaga mereka supaya tentram, damai. Tapi kalau mereka mau berantem, kita kagak mau ikut-ikut. Kalau mereka mau damai, kita damai. Seperti Natalan dijaga banser-banser, ya mesti begitu. Natalan dijaga banser. Dulu kami, waktu saya masih Kristen, ibu saya, itu kalau masak tetangga kami yang orang Muslim, tapi begitu Lebaran kami ikut masakin semua buat Lebaran. Itu kan toleransi semacam begitu. Islam di Indonesia itu sangat toleran, ya kan? Jangan kita bawa kepada fanatisme yang nggak kepuguhan. Sekarang ya Pak ya, yang dicari perbedaannya ya apa aja di masalah-masalah sesama kita. Saya kerjanya bikin nasi kuning, bikin masjid. Saya nggak peduli orang mau aliran ini, aliran ono, gue kagak ngerti. Iya kan, gue kagak ngerti. Yang penting gue sadakoh, ya kan, gue bikin masjid, dah gue jalan pokoknya.